Kajian kelima. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, tanpa kekuatan gaib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umat manusia. 1. Katakanlah, Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak, pula, mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Al-Quran Surat 6 ayat 50. 2. Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak, pula, menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat 7 ayat 188. 3. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surat 18 ayat 110. 4. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Al-Quran Surat 41 ayat 6. Tampil di tengah-tengah kaum yang bodoh dan penuh tahayul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja mengklaim memiliki kekuatan gaib apapun. Namun, beliau dengan tegas menyatakan bahwa beliau tidak memiliki perbendaharaan, harta kekayaan, tidak mengklaim mengetahui rahasia masa depan, dan tidak mengaku sebagai sosok selain manusia biasa. Allah telah mewahyukan kehendaknya kepada beliau, dan beliau dengan setia mengikuti dan mengamalkan setiap hal yang beliau terima dari Yang Maha Tinggi. Sebagaimana keadaan diri beliau, begitu pula beliau menginginkan orang lain menjadi. Keagungan unik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terletak pada fakta bahwa beliau tidak pernah mencoba menempatkan dirinya di hadapan manusia sebagai sosok yang luar biasa, superhuman. Kesederhanaan dan kemuliaan dari pernyataan-pernyataan ini, sebagai penanda risalah seorang nabi, sungguh tiada duanya. Beliau memberikan kabar gembira tentang kemenangan bagi mereka yang beriman, memperingatkan para pelaku kejahatan tentang konsekuensi buruk dari perbuatan mereka di dunia ini maupun di akhirat, tetapi beliau tidak mengklaim memiliki kekuatan ilahi. Menuduh bahwa Allah tidak memberikan wahyunya kepada seorang manusia biasa, digambarkan dalam Al-Quran sebagai sikap tidak menghargai apa yang telah Allah lakukan untuk membimbing umat manusia. Gagal menghargai para rasulnya yang merupakan manusia biasa, sama saja dengan gagal menghargai Allah itu sendiri. Allah berfirman, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab, Taurat, yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Al-Quran Surat 6 ayat 91. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak karena beliau tidak bisa menunjukkan mukjizat atau tanda-tanda sesuai permintaan mereka. Allah berfirman, dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu, Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai-sungai yang deras, atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami, atau engkau mempunyai sebuah rumah, terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanyalah seorang manusia yang menjadi Rasul? Al-Quran Surat 17 ayat 90 hingga 93. Tanda-tanda, mukjizat, yang diminta di sini berkaitan dengan 1. Janji-janji dalam Al-Quran bagi orang-orang soleh, dan 2. Ancaman hukuman bagi orang-orang jahat, yang diungkapkan dalam tuntutan, jatuhkan langit berkeping-keping atas kami,
Dan, datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia biasa yang tidak memiliki kendali kapan semua itu akan terjadi. Tetapi pada akhirnya, semua itu benar-benar terwujud. Umat Islam, dalam peradaban-peradaban besar yang kemudian mereka dirikan, benar-benar memiliki mata air, kebun-kebun, dan rumah-rumah yang megah. Kekuatan para penentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihancurkan seolah-olah langit telah runtuh menimpa mereka. Dan mereka benar-benar melihat Allah dan para malaikatnya berhadapan muka dalam artian dukungan ilahi yang nyata bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Reputasi dan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar naik ke langit sehingga seluruh dunia menyaksikannya. Al-Quran adalah sebuah kitab dari langit, meskipun tidak diturunkan secara fisik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan diwahyukan kepada beliau. Tanda-tanda dukungan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa datang ketika Allah menghendakinya. Baik beliau maupun para penentangnya harus menunggu datangnya keputusan Allah, sebagaimana firman-Nya. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, Muhammad, suatu mukjizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sungguh, yang gaib itu hanya milik Allah, sebab itu tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Al-Quran Surat 10 ayat 20.